Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tukiem. Di suatu sore yang cerah di Jogja, seorang kakek tua bernama Pak Surya tampak berjalan kaki dengan langkah yang lemah. Usianya sudah 80 tahun, namun matanya masih tajam, dan wajahnya penuh dengan kerut yang menceritakan banyak cerita kehidupan. Ia mengenakan pakaian sederhana dan membawa sebuah tas kecil, menyusuri jalan-jalan sempit menuju sebuah gedung pernikahan. Saat ia tiba di gedung, beberapa tamu yang sedang mengobrol memandangnya dengan tatapan curiga. Seorang pria muda, terlihat ragu, akhirnya mendekatinya dan berkata dengan kasar, "Maaf, Pak, Anda tidak diundang. Silakan pergi." Pak Surya terdiam, sedikit kaget, namun ia hanya mengangguk pelan dan melangkah mundur, meninggalkan tempat itu tanpa berkata sepatah kata pun. Pak Surya bukanlah orang sembarangan. Dulu, ia pernah menjadi camat di Banten, seorang pejabat yang dihormati oleh masyarakatnya. Namun, setelah pensiun, ia memilih untuk tinggal di Jogja, menikmati sisa-sisa hidupnya dengan tenang. Meski pensiun, ia tetap menjaga semangat hidup yang tinggi dan lebih suka berpakaian sederhana, menghindari perhatian. Sebagai camat, ia dikenal bijaksana dan penuh kasih sayang terhadap warga. Banyak perubahan positif yang ia bawa, namun seiring berjalannya waktu, namanya mulai dilupakan. Hanya segelintir orang yang tahu siapa dirinya sekarang, dan kebanyakan hanya menganggapnya sebagai kakek tua yang hidup sebatang kara. Hari itu, Pak Surya berjalan menyusuri jalan kota Jogja sambil mengenang masa-masa kejayaannya. Ia ingat bagaimana dulu ia harus membuat keputusan sulit untuk kepentingan banyak orang. Keteguhan dan integritasnya sebagai camat membuat banyak orang menghormatinya. Namun, hidup tidak selalu memberi penghargaan atas kerja keras seseorang. Banyak yang lupa, bahkan mengabaikan jasa-jasa yang telah ia berikan. Namun bagi Pak Surya, itu bukan masalah besar. Ia memilih untuk tetap hidup sederhana dan tak mementingkan pujian. Ia percaya bahwa hidup bukan soal pengakuan, melainkan soal bagaimana kita memberi manfaat kepada orang lain. Di suatu pagi, saat Pak Surya sedang duduk di sebuah warung kopi sederhana, seorang pemuda mengenalinya. Pemuda itu adalah salah satu anak dari mantan rekan kerja Pak Surya saat masih menjadi camat. Namanya Bima, dan ia sedang menghadiri pertemuan keluarga di Jogja. Setelah beberapa saat berbincang, Bima teringat bahwa kakek tua yang sedang duduk di depannya adalah orang yang dulu sangat dihormati di Banten. "Bapak, kamu Pak Surya, bukan?" seru Bima dengan terkejut. Pak Surya tersenyum tipis, sedikit canggung, namun ia mengangguk. Bima kemudian mengundangnya untuk hadir ke acara keluarga yang sedang ia gelar di Jogja, meski Pak Surya merasa tidak nyaman dengan perhatian yang mendadak itu. Saat Pak Surya tiba di acara pernikahan Bima, suasana menjadi sedikit tegang. Banyak tamu yang masih ingat pada kejadian di hari sebelumnya, ketika Pak Surya diusir begitu saja. Namun, begitu Bima memperkenalkan Pak Surya sebagai mantan camat Banten yang telah memberikan banyak kontribusi bagi daerah mereka, suasana berubah. Para tamu yang sebelumnya ragu kini mulai memberikan penghormatan. Pak Surya hanya tersenyum, tidak ingin memperburuk keadaan. Namun, ia merasa ada kelegaan di hatinya. Terkadang, penghargaan datang di saat yang tak terduga, dan ia merasa bahwa kehadirannya, meski dengan cara yang sederhana, telah memberi pengaruh positif pada banyak orang. Di usia tuanya, Pak Surya menemukan bahwa kadang-kadang, hidup memberi kejutan yang lebih indah daripada yang kita harapkan. Setelah kejadian di pernikahan Bima, Pak Surya kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia melanjutkan rutinitasnya setiap hari dengan berjalan-jalan di kota, menikmati pemandangan dan udara segar Jogja. Walaupun ia seorang mantan camat, ia merasa nyaman dengan hidup yang jauh dari hiruk-pikuk dunia pemerintahan. Di malam hari, Pak Surya duduk di depan rumah kecilnya, menatap langit yang penuh bintang. Ia tak pernah merasa kesepian. Setiap sudut kota ini, setiap orang yang ia temui, memberinya pelajaran baru tentang kehidupan. Terkadang ia merenung, merasa bahwa kebahagiaan sejati bukanlah diukur dari jabatan atau penghargaan, tetapi dari kedamaian hati dan kepuasan dalam memberi. Suatu hari, Pak Surya menerima kunjungan tak terduga.
Seorang pria yang mengenakan setelan jas rapi datang ke rumahnya. Pria itu adalah Dedi, mantan anak buahnya saat ia menjabat camat. Dedi kini menjadi seorang pejabat tinggi di Banten, dan meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, ia masih ingat dengan jelas kebaikan dan kebijaksanaan Pak Surya. Demi Tuhan, Pak Surya, saya tidak tahu bagaimana bisa melupakan semua pelajaran hidup yang Anda berikan kepada saya. Saya datang jauh-jauh ke sini untuk meminta maaf dan mengucapkan terima kasih atas semua yang Anda lakukan, ujar Dedi dengan suara yang penuh penyesalan. Pak Surya tersenyum, menyadari bahwa terkadang dampak kebaikan yang kita lakukan baru terasa jauh setelahnya. Pak Surya tidak hanya berhenti memberi pengaruh pada orang-orang di masa lalunya. Di Jogja, ia mulai berinteraksi lebih dekat dengan generasi muda. Salah satunya adalah Rina, seorang mahasiswa yang sering ia temui di warung kopi. Rina terkadang bercerita tentang kesulitan dan kebingungannya dalam mencari tujuan hidup. Pak Surya, dengan bijaksana, mengajarkan Rina tentang pentingnya integritas, ketekunan, dan mengutamakan orang lain. Ia sering mengatakan, jika kamu ingin dihormati, kamu harus belajar untuk menghormati orang lain lebih dulu. Rina merasa sangat terinspirasi oleh kata-kata Pak Surya, dan mulai melihat dunia dengan perspektif yang berbeda. Melalui percakapan-percakapan sederhana itu, Pak Surya kembali menemukan kebahagiaannya. Ia merasa bahwa menjadi seorang pembimbing, meski di usia senja, adalah anugerah yang tidak ternilai. Suatu hari, Bima yang dulu sempat mengundang Pak Surya ke acara pernikahannya datang lagi, kali ini dengan berita besar. Ia membawa sebuah surat penghargaan dari pemerintah Banten untuk Pak Surya. Surat itu adalah bentuk pengakuan atas jasa-jasa Pak Surya dalam membangun Banten dan melayani masyarakat dengan penuh dedikasi. Namun, Pak Surya menolak penghargaan itu dengan lembut. Penghargaan itu bukan untuk saya. Saya sudah mendapat kebahagiaan yang lebih besar, yaitu melihat orang-orang yang saya bantu tumbuh dan berkembang. Itu lebih berarti bagi saya, katanya dengan bijak. Bima terdiam, kagum dengan ketulusan Pak Surya. Namun, meski ia menolak penghargaan itu, Bima memutuskan untuk tetap mempublikasikan kisah hidup Pak Surya di media, agar orang lain tahu betapa besar pengaruhnya terhadap banyak orang. Pak Surya kini tak lagi hanya dikenal sebagai kakek tua yang tinggal di Jogja. Nama dan kisahnya mulai tersebar luas. Meskipun ia telah memilih hidup jauh dari dunia pemerintahan, masyarakat mulai mengingatnya sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan. Banyak yang datang kepadanya untuk meminta nasihat hidup, dan Pak Surya dengan senang hati berbagi pengalaman. Suatu hari, seorang wartawan datang untuk menulis artikel tentang dirinya. Dalam wawancara itu, Pak Surya berkata, "Kita tidak akan pernah tahu sejauh mana pengaruh kita terhadap orang lain. Tetapi jika kita bisa memberikan sedikit cahaya, itu sudah lebih dari cukup." Di usia senjanya, Pak Surya merasa puas dengan hidupnya. Meskipun ia tidak lagi memegang jabatan atau berada di pusat perhatian, legasinya tetap hidup dalam setiap orang yang pernah ia bantu, dalam setiap orang yang mendengarkan kata-katanya, dan dalam setiap tindakan kecil yang ia lakukan dengan penuh kasih. Pak Surya mengerti satu hal, sejati-sejati kebesaran bukanlah dilihat dari gelar atau jabatan, tetapi dari hati yang tulus dan pengaruh positif yang kita tinggalkan pada dunia. Pagi itu, Pak Surya kembali berjalan di sepanjang jalan yang sudah tidak asing baginya. Sejak menjadi camat, ia sudah mengenal hampir setiap sudut jalan di kota ini. Namun ada sesuatu yang berbeda di pagi itu. Sesampainya di sebuah taman kecil, Pak Surya duduk di bangku kayu, menghela napas, merasakan angin pagi yang sejuk. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya datang menghampiri. Ia mengenali Pak Surya. "Pak Surya," katanya dengan suara tergetar, "saya Yuni, anak dari Pak Iwan, kepala desa yang Anda bantu puluhan tahun lalu." Pak Surya menatapnya dengan mata penuh kehangatan, mengingat masa lalu yang begitu jelas dalam ingatannya. Yuni menceritakan bagaimana ayahnya, yang dulu terlilit masalah keuangan dan tanah, diselamatkan oleh keputusan bijaksana Pak Surya. Tanpa bantuan Pak Surya, desa mereka mungkin akan tenggelam dalam kemiskinan. "Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Bapak. Kami sekarang bisa hidup lebih baik karena keputusan Bapak," katanya, menahan air mata. Pak Surya hanya tersenyum,
Saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi Pak Surya, selain mengetahui bahwa keputusan yang diambilnya berdampak besar bagi hidup orang lain. Suatu hari, setelah hampir sebulan sejak penolakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Banten, Pak Surya duduk di warung kopi bersama teman lamanya, Pak Slamet. Temannya itu tak henti-hentinya membicarakan betapa pentingnya penghargaan itu, terutama bagi orang-orang yang mengenal Pak Surya. Pak, orang-orang sekarang bisa saja lupa jasa kita, tapi penghargaan itu tidak hanya untuk kita. Itu untuk generasi yang akan datang, yang akan melihat siapa yang benar-benar berjasa bagi negara ini, kata Pak Slamet dengan serius. Pak Surya merenung sejenak. Ia merasa ada kebenaran dalam kata-kata temannya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menerima penghargaan tersebut. Tidak untuk dirinya, tetapi untuk semua orang yang telah mempercayakan tugas-tugasnya dulu. Di hari upacara penghargaan, Pak Surya berdiri di atas panggung dengan tangan yang sedikit gemetar, menerima penghargaan yang sederhana namun penuh makna. Di hadapannya, banyak wajah yang penuh rasa hormat dan terima kasih. Begitu ia selesai menerima penghargaan, ia hanya berkata, "Saya bukan siapa-siapa tanpa kalian semua." Pak Surya kini semakin dikenal sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan. Banyak orang yang datang ke rumahnya untuk berbincang, meminta nasihat tentang kehidupan, keluarga, dan pekerjaan. Terkadang, seorang pengusaha muda datang dan mengajaknya duduk bersama, berbicara tentang tantangan yang mereka hadapi dalam bisnis. Pada suatu hari, seorang anak muda bernama Arif datang dengan wajah cemas. Arif merasa bingung karena bisnisnya sedang terpuruk. "Pak Surya," katanya dengan putus asa, "saya rasa saya tidak bisa bertahan lagi. Saya sudah mencoba segala cara, tapi semuanya gagal." Pak Surya menatapnya dengan lembut, "Arif, kamu tahu apa yang saya pelajari sepanjang hidup saya? Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Apa yang membuat kita berbeda adalah bagaimana kita bangkit setelah jatuh." Dengan sabar, Pak Surya mengajak Arif untuk melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai batu loncatan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. "Jangan takut gagal. Takutlah jika kamu berhenti mencoba," ujar Pak Surya, sambil tersenyum hangat. Beberapa minggu setelah penghargaan itu, Bima kembali datang ke rumah Pak Surya, kali ini dengan membawa kejutan besar. Ia mengajak Pak Surya untuk menghadiri sebuah acara yang berbeda. "Pak, ada sebuah acara reuni para mantan pejabat Banten. Banyak orang yang ingin bertemu dengan Bapak. Saya pikir ini kesempatan untuk mengingatkan semua orang akan jasa-jasanya." Pak Surya terkejut, namun akhirnya ia setuju. Di acara reuni itu, suasana penuh kehangatan. Banyak orang yang mendekat untuk berbincang dengan Pak Surya, mengenang masa lalu, dan berterima kasih atas kontribusinya di Banten. Pak Surya merasa haru, dan meskipun usianya sudah lanjut, ia merasa hatinya masih muda. "Terima kasih, Bima. Kamu dan teman-temanlah yang membuat saya merasa dihargai. Saya tidak pernah mengharapkan ini," kata Pak Surya dengan tulus. "Namun, saya percaya, setiap orang harus diingat bukan karena jabatan atau gelar, tetapi karena kebaikan yang telah ia lakukan." Pak Surya akhirnya memutuskan untuk mengadakan sebuah acara kecil di rumahnya, mengundang orang-orang yang telah membantu mewarnai hidupnya. Para mantan pejabat, warga desa yang dulu dibantunya, serta teman-temannya yang setia, datang satu persatu. Di acara itu, Pak Surya berbicara tentang nilai-nilai hidup yang ia pegang teguh. "Saya telah menjalani banyak hal dalam hidup ini," katanya, "tapi yang terpenting bukanlah seberapa banyak yang kita capai, tetapi seberapa banyak yang kita berikan kepada orang lain. Itulah warisan sejati." Tak ada yang bisa meragukan bahwa kehidupan Pak Surya penuh dengan makna. Ia meninggalkan sebuah warisan yang tak terhapuskan, bukan hanya melalui keputusan-keputusan besar yang pernah ia ambil sebagai camat, tetapi juga melalui cara ia menginspirasi setiap orang yang ia temui. Dan meskipun di usia senja, Pak Surya tahu bahwa hidupnya telah memberi pengaruh yang abadi. Orang-orang yang pernah merasakannya akan selalu mengenangnya, bukan hanya sebagai seorang pejabat, tetapi sebagai seorang guru, seorang sahabat, dan seorang pemimpin sejati.
Pak Surya berjalan santai menyusuri jalanan kota Jogja. Setiap langkahnya penuh dengan kenangan lama, tentang kebijakan yang ia ambil sebagai camat, tentang keluarga yang pernah ia bantu, dan tentang masyarakat yang mengandalkannya. Tetapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia merasa sepi, tidak seperti biasanya. Ada kekosongan yang sulit ia jelaskan. Ia sering memikirkan kehidupan yang ia pilih setelah pensiun. Meninggalkan dunia pemerintahan, ia merasa seolah-olah dirinya terlepas dari sesuatu yang besar. Namun, kini ia mulai merasakan bahwa dunia kecil yang ia pilih, dengan berjalan kaki menyusuri jalanan, berbincang dengan orang-orang sederhana, adalah dunia yang lebih nyata, lebih berarti. Sejenak ia merasa kehilangan arah, tetapi ia tahu bahwa hidupnya masih punya tujuan yang belum selesai. Kadang, kita harus tersesat untuk menemukan jalan yang sebenarnya, bisiknya pada dirinya sendiri, seolah memberi semangat untuk melanjutkan perjalanan hidup. Pagi itu, Pak Surya kembali ke kantor Camat Banten, tempat di mana ia dulu memimpin banyak orang. Gedung itu kini tampak lebih tua, sedikit rapuh, tetapi kenangan tentang masa-masa kejayaannya di sana masih hidup di dalamnya. Ia duduk di kursi bekas jabatannya dan merenung, mengenang perjuangan yang dulu ia jalani. Ia teringat akan sebuah surat yang pernah ditulisnya, surat yang berisi pesan penting kepada masyarakat Banten. Surat itu berisi ajaran tentang kepemimpinan yang bijak dan tanggung jawab terhadap rakyat. Pak Surya menulisnya pada masa-masa sulit, ketika banyak orang kehilangan arah. Ia berharap pesan itu bisa terus hidup, meski ia tidak lagi menjabat. Saat itu, Bima, yang kini menjadi pejabat di Banten, datang menghampirinya. "Pak, saya ingin membaca surat yang Anda tulis dulu," kata Bima, sambil menyerahkan sebuah dokumen kuno yang sudah mulai menguning. Pak Surya tersenyum. "Itu hanya tulisan, Bima. Tapi jika itu bisa memberi pelajaran, maka sudah cukup." Setelah bertahun-tahun, Pak Surya masih sering mengunjungi rumah anak-anak yang pernah ia bantu. Salah satunya adalah rumah keluarga Widodo, keluarga sederhana yang hidup di pinggiran kota. Widodo adalah seorang buruh tani yang dulu sempat terjerat masalah hukum karena tanah mereka yang diperebutkan oleh orang lain. Pak Surya adalah orang yang menolong mereka, memastikan hak mereka tidak dirampas begitu saja. Widodo kini sudah beralih profesi, menjadi seorang pengusaha kecil yang sukses. "Pak Surya, Anda adalah penyelamat hidup kami. Tanpa Anda, mungkin kami sudah lama tenggelam dalam penderitaan," kata Widodo dengan mata berkaca-kaca. Pak Surya hanya mengangguk. "Saya hanya menjalankan apa yang sudah seharusnya. Anda yang berjuang untuk masa depan kalian." Di rumah itu, Pak Surya merasa seperti di rumah sendiri. Kehangatan yang ia rasakan di sana mengingatkannya pada arti sesungguhnya dari pekerjaan dan pengorbanannya dulu, memberi kesempatan kepada orang lain untuk hidup lebih baik. Hari itu, Bima datang lagi ke rumah Pak Surya, tetapi kali ini ia tampak berbeda. Ada kedewasaan dalam dirinya yang sebelumnya tidak terlihat. "Pak, saya akhirnya mengerti apa yang Bapak ajarkan. Dulu saya berpikir kesuksesan itu diukur dari posisi atau kekayaan. Sekarang saya sadar, itu semua tidak berarti jika kita tidak bisa memberikan sesuatu yang bermakna bagi orang lain," kata Bima dengan tulus. Pak Surya tersenyum bijak. "Kadang, kita harus belajar dari perjalanan hidup kita sendiri. Tidak ada yang bisa mengajarkanmu lebih baik selain pengalaman." Bima lalu duduk di sampingnya, dan mereka berbincang panjang. Bima menceritakan bagaimana kini ia bekerja untuk membantu masyarakat Banten dengan cara yang lebih bijak, mengikuti jejak Pak Surya yang selalu mengutamakan kepentingan orang banyak. "Terima kasih, Pak. Anda sudah mengajarkan saya arti sejati dari kepemimpinan. Saya akan terus melanjutkan apa yang sudah Anda mulai," kata Bima penuh keyakinan. Pak Surya merasa hatinya tenang. Ia tahu, meskipun dunia ini terus berubah, prinsip-prinsip yang benar akan terus diteruskan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Usia Pak Surya semakin senja, namun semangatnya tetap kuat. Ia kembali ke taman kecil yang sering ia kunjungi, duduk di bangku kayu, meresapi keindahan alam di sekitarnya. Orang-orang yang pernah ia bantu, yang pernah belajar darinya, kini sudah tersebar di berbagai penjuru,
menjalani kehidupan masing-masing. Tiba-tiba, Rina, sang mahasiswa yang dulu sering berbicara dengannya, datang. "Pak Surya, saya ingin mengucapkan terima kasih. Anda adalah orang yang mengubah pandangan hidup saya. Saya ingin mengikuti jejak Bapak, menjadi seseorang yang bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat," kata Rina, mata berbinar-binar. Pak Surya menatapnya dengan lembut. "Rina, kamu sudah berada di jalur yang benar. Teruskan perjalananmu, dan jangan pernah berhenti belajar. Kehidupan ini adalah pelajaran yang tak pernah habis." Ia merasa bangga, meski tak lagi aktif dalam dunia pemerintahan, bahwa dirinya masih bisa memberi pengaruh bagi generasi yang lebih muda. Saat matahari mulai terbenam, Pak Surya merasakan ketenangan dalam dirinya. Ia tahu bahwa langkah terakhirnya di dunia ini akan menjadi langkah yang penuh arti, langkah yang membawa warisan, bukan hanya dalam bentuk kebijakan atau penghargaan, tetapi dalam bentuk kebaikan dan kebijaksanaan yang terus mengalir melalui orang-orang yang ia ajar dan bantu. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita inspiratif lainnya. Setiap cerita memiliki pelajaran berharga yang bisa menjadi pendorong semangat dalam hidup kita. Bagikan juga cerita ini kepada orang yang kamu sayangi, agar mereka bisa merasakan manfaat dari perjuangan dan kasih sayang yang tulus. Mari kita terus berbagi kebaikan dan saling mendukung dalam perjalanan hidup ini.